أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالسلام العاطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani rahimakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah tentunya senantiasa kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai daripada amaliyah, dianjurkannya kita memperbanyak amal ibadah di malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban, yang di situ kalau kita kaji dalam sejarahnya maka banyak peristiwa yang sangat luar biasa. Di sini di dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan mengenai daripada sejarah bulan Sya'ban itu tersendiri. Yang pertama adalah peralihan kiblat dari sebelumnya umat Islam menghadap Masjidil Aqsa kemudian ke Masjidil Haram. Peristiwa peralihan kiblat ini terekam dengan jelas di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Artinya, sungguh kami melihat wajahmu wahai Muhammad kerap mengadah ke langit, maka sungguh kami akan malingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi ternyata di dalam berbagai macam kitab tafsir dijelaskan Rasulullah SAW senantiasa sering menghadap ke langit, menengokkan wajahnya ke arah langit, seraya memohon agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada kekabulan doa beliau, yaitu agar umat Islam menghadap ke arah kiblatnya itu ke Masjidil Haram, tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah ijabah doa tersebut dan ternyata bertepatan dengan di bulan Sya'ban. Maka penjelasan lebih lanjut di dalam kitab Al-Jami' ilal Ahkamil Quran mengutip daripada kalam Abu Hatim Al-Basti, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Peralihan kiblat ini merupakan suatu hal yang sangat dinanti-nanti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam sejarahnya ternyata bertepatan malam Selasa bulan Sya'ban yang ternyata pas nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini salah satu daripada kenapa bulan Sya'ban ini juga merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya biiktsaril ibadah, kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal ibadah di bulan Sya'ban, tepatnya di malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian ada 4 setidaknya alasan Rasulullah SAW berharap kiblat dialihkan ke Mekah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alim Al-Allamah Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir. Yang pertama, Baitul Maqdis merupakan kiblat orang Yahudi. Jadi ketika asal mula Nabi menjalankan syariatnya, yaitu agama Islam, dan ternyata kiblatnya masih meluk daripada orang Yahudi, yaitu di Baitul
Maqdis, maka Nabi diuyok, dikato-katoi bawa ajaran baru tapi kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi pertama diuyok-uyok Nabi, tidak ada daripada kiblat yang baru melainkan daripada meloi ajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, Ka'bah merupakan kiblat Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita telusuri kan silsilah Nabi Muhammad itu sampai kepada Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Maka Rasulullah kepengen kiblat tadi itu ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, sesuai dengan daripada kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiblat ke Ka'bah dapat menyentuh hati orang Arab untuk masuk Islam. Jadi kita tahu dewek bangsa Arab ni luar biasa. Pada asal mula Nabi menyebarkan syariat Islam kan sedikit. Bahkan ketika Nabi pertama kali menyebarkan agama Islam luar biasa. Halangan, rintangan, ancaman yang dilakukan oleh bangsa Arab. Maka Nabi berharap agar ketika Allah mengubah kiblat tersebut ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, maka akan menyentuh daripada hati bangsa Arab sehingga menerima dengan sepenuh hati ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ada ar-raja, yaitu harapan Nabi Muhammad untuk kemuliaan daripada masjid di kota kelahirannya. Jadi dengan dijadikannya Masjidil Haram, Ka'bah sebagai arah kiblat, arah kita bersujud ibadah kepada Allah, maka itu menandakan kemuliaan yang Allah berikan di tanah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyerahan rekapitulasi keseluruhan amal secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Alim Al-Lamah Abu Ya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, peristiwa itu atas dasar sebuah hadis riwayat daripada Imam An-Nasai yang mengisahkan percakapan antara Usamah bin Zaid dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyebut bahwa ia banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena suka jika amalnya diserahkan kepada Allah ketika ia dalam keadaan berpuasa. Nah, ini salah satu dalil mengenai di bulan Sya'ban ini diangkat amal ibadah kita, terutama tentang solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah manusia yang sempurna, kekasih Allah, ingin ketika amal ibadahnya diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Walaupun ada keterangan lain mengenai daripada pengangkatan amal ini tidak melulu di bulan Sya'ban, ada per hari, ada per pekan, bahkan ada per bulan. Namun yang paling penting adalah mengenai amal solat 5 waktu ini yang diangkat ialah pas malam nisfu Sya'ban. Ini menurut daripada keterangan Al-Alim Al-Allamah Abu Ya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, kemudian yang ketiga mengenai sejarah di bulan Sya'ban ini adalah penurunan ayat tentang anjuran solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56 yang mana sering kita ngajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ternyata ayat tersebut turun di bulan Sya'ban dan itu merupakan anjuran kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beserta malaikat bersolawat kepada Nabi. Menurut daripada pandangan ulama, solawat di sini adalah apa? Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersolawat adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selaku umat Nabi Muhammad bersolawat adalah doa agar kiranya semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mengenai daripada beberapa sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sejarah tersebut akan semakin meningkatkan daripada
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semakin meningkatkan amal ibadah kita di bulan Sya'ban sehingga mampu istiqamah nantinya ketika dijumpakan oleh Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita doakan untuk diri kita, keluarga kita, sahabat kita, rekan kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir majlis ilmu ini, Allah angkat segala macam penyakit mereka, diberikan kesehatan, keafiatan serta keselamatan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan juga kita doakan untuk kaum muslimin, kaum muslimat di Palestina, di Gaza, di Rafah. Mudah-mudahan Allah bantu perjuangan mereka, dan mudah-mudahan segala urusan kita dunia dan akhirat diberkahi, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.